Saya setuju memang dalam pidananya jangan setiap undang-undang itu ada pidana sendiri. Setuju saya. Jadi memang setiap kita membuat undang-undang sebaiknya melihat dulu pasal-pasal yang ada di undang-undang pidana. Ketika pasal yang ada dalam undang-undang ITE ini sudah diatur dalam undang-undang pidana, maka pasal itu menyebutkan sanksinya ya berdasarkan pasal-pasal undang-undang pidana. Jadi tidak perlu membuat sanksi sendiri. Kita khawatir ini dengan membuat sanksi sendiri nanti ada duplikasi dengan undang-undang pasal-pasal undang-undang pidana. Saya sependapat itu. Jadi jangan semua undang-undang nanti memasukkan sanksi di situ. Sementara sudah diatur dalam undang-undang dalam KUHP kan begitu. Nah, yang ketiga, saya mengamati ya, sebenarnya putusan seorang bersalah dan tidak bersalah itu sebenarnya tergantung penafsiran si hakim terhadap pasal dalam undang-undang. Saya masih ingat, masih segar ingatan saya, ketika Bob Nasution menjadi jaksa tinggi di Sumatera Utara. Dia mengadili kasus perkosaan. Ya. Pengakuan tapi tidak ada saksi. Akhirnya dia mencoba mengambil pasal pidana, kasus perkosaan itu dianalogikan dengan pencurian. Gitu loh. Jadi perkosaan itu dianalogikan dengan pencurian. Barang siapa mengambil hak milik orang lain tanpa seizin atau dengan cara-cara paksa, maka bisa dipidana sekian-sekian. Nah itu menjadi geger, saya lihat senasional itu menjadi geger ketika Bob Nasution mengambil kasus perkosaan berdasarkan pasal pencurian tadi, barang siapa kan begitu. Jadi perkosaan itu dianggap mencuri barang orang lain secara paksa tanpa seizin pemiliknya, kan kira-kira begitu. Jadi ini memang menarik ini. Jadi menurut saya memang seberapa berat hakim memutuskan hukuman seseorang itu pertama berdasarkan penafsiran. Penafsiran menurut tafsiran dia bisa beda-beda gitu kan. Karena menurut saya ada 3 hal yang prinsip dalam seorang hakim menjatuhkan hukuman. 3 hal yang mendasar yang tidak boleh tidak ada di situ. 1, pertama adalah berdasarkan saksi. Ya. Ya. Ada 3 hal kan itu. Yang berikutnya adalah prinsip dalam menjatuhkan hukuman. Itu sebenarnya 3 saya katakan tadi. 1, hukuman itu harus bersifat mendidik. 1. Jadi hukuman harus bersifat mendidik. Yang kedua, hukuman itu harus bisa membuat jera yang bersangkutan. Yang ketiga, bahwa hukuman harus menjadi contoh bagi yang lain. Saya kira ini prinsip-prinsip dalam kita menjatuhkan siapapun. Apakah itu hukuman dalam arti hukuman moral di keluarga, ya. Orang tua boleh menjatuhkan pada hukuman pada anaknya, tapi 3 hal itu tidak boleh keluar dari 3 hal itu. Mendidik, membuat dia jera, dan memberi contoh bagi yang lain. Nah, saya pikir inilah. Jadi kalau menurut saya korban-korban dari pasal 27 ini akibat kesalahan penafsiran dari para hakim yang mengadili. Saya menghargai posisi atau standing position dari Bapak yang ingin men-challenge, menantang kenapa harus ada. Ya, betul Pak. Kalau Indonesia sudah 200 tahun berdemokrasi Pak, atau tingkat kedewasaannya jauh lebih tinggi dari negara-negara yang sudah mapan. Amerika saja, seorang Donald Trump bisa berkampanye semau-maunya Pak, melarang Islam masuk Amerika dan sebagainya. Coba bayangkan Pak. Ini dalam sistem ketatanegaraan mereka yang sudah mapan Pak. Konon lagi kita Pak. Bapak kalau melihat di virtual itu kan sebenarnya kan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan assessment terhadap apa yang terjadi di dunia maya.
Tetapi di dunia nyata deh, Bapak lihat lalu lintas di Jakarta ini. Motor itu mau ke kiri ke kanan nggak ada urusan, Pak. Itu gambaran setiap pagi kita, karut-marutnya negeri Indonesia ini. Itu sebenarnya menggambarkan hubungan sosial kita, Pak. Ketidakpatuhan lagi kepada rambu-rambu itu, Pak. Nggak peduli kita. Bapak lihat gambaran di Jakarta tuh. Bapak lihat di depan motor ngarah ke sini kita, segala macam lah. Saya tidak mengatakan motor saja yang salah, tapi kita semua. Nah oleh karenanya Pak, kalau misalnya tadi saya dengar dari beberapa, kami tidak ingin sebenarnya hanya direvisi. Karena intinya dari revisi ini kan sebenarnya pasal 27 itu Pak, khususnya ayat 3. Sebenarnya ini juga menurut saya pribadi ya Pak, ini juga sebenarnya pemerintah tidak boleh serta-merta merubah ini Pak. Karena kalau tidak ada ini bukan undang-undang ITE namanya. Ini undang-undang apa coba namanya? Kalau tidak ada punishment-nya Pak. Lalu gimana undang-undang nggak ada punishment-nya? Undang-undang dengan punishment yang 6 tahun saja, Bapak coba lihat sekarang dunia maya kita. Saya pastikan semua masuk neraka itu Pak. Wah nggak ada yang berakhlak lagi Pak. Caci maki segala macam. Dan dia tidak mau kelihatan tangannya pakai mesin. Dan itu diikuti juga kok dengan gaya kita kalau mau pilkada, mungkin jangan-jangan juga, jangan-jangan loh, mungkin pilpres juga begitu. Nah oleh karenanya Bapak-Bapak, khususnya yang kami undang, yang kami hormati, saya berpikir justru kita pertimbangkan ulang Pak. Kalau alih-alih dari Menteri Kominfo sebagai atas nama pemerintah mengatakan, Pak ini hanya menghindari adanya penyalahgunaan oleh penegak hukum di mana dengan menggunakan pasal ini maka ancaman hukuman di atas 5 tahun dapat dilakukan penahanan. Ya kalau itu benahi polisinya dong Pak. Benahi polisinya dong. Jangankan ancaman 5 tahun, mau semenit juga dia suka-suka dia kok. Kenapa kemudian pasal 27-nya yang udah katik Pak? Apalagi alih-alih, wah ini pasal karet. Pak negeri ini ada aturannya aja nggak beraturan Pak. Negeri ini Pak ada aturan aja nggak beraturan. Apalagi Bapak cabut nih semua aturannya. Saya nggak mengerti, saya tanya Pak Rudiantara, apa sih tanggung jawab Anda tidak ikut di dalam pengesahan undang-undang ini? Saya bilang, Anda tidak punya itu bagaimana rasa ketika kita mau mulai reformasi. Ujuk-ujuk Anda dulu kan di PLN di mana-mana, tiba-tiba Anda jadi menteri. Masa gara-gara urusan kita pakai aja KUHP 310, kembalikan aja di bawah 5 tahun. Apalagi di antara ada kawan-kawan tadi, Pak jangan Pak, jangan pakai dikurangi, dihapus Pak. Lalu apa artinya ITE ini? Coba Bapak lihat seluruh dunia, ITE ini nggak ada yang di bawah 6 tahun Pak. Makanya saya katakan Pak, mungkin mudah-mudahan di antara Bapak-Bapak dan Ibu belum pernah merasakan nikmatnya dibully itu Pak. Bapak kalau ngerasakan, itu tidak akan pernah dihapus sepanjang dunia ini ada Pak. Kita udah mati 7 turunan pun anak cucu kita nanya, siapa itu? Oh itu kakek kamu dulu. Kalau yang Bapak katakan tadi itu di dunia nyata Pak. Di dunia virtual tidak bisa Pak. Oleh karenanya ketika kami melakukan ini anjang sana ke seluruh dunia mencari tahu referensinya Pak. Inilah nilai moderat sebenarnya 6 tahun Pak. Kejahatannya luar biasa, lebih dari teroris Pak. Teroris masih nyata Pak. Dia bawa bom, dia tembak menembak. Ini nggak ada orangnya Pak. Apakah kita ikut budaya ini Pak? Nah oleh karenanya saya mohon dengan, walaupun saya menghargai posisi Bapak adalah posisi yang ingin memastikan kebebasan hak. Kebebasan hak itu kemudian tidak serta-merta Pak, tidak ada punishment-nya Pak. Ini saya lihat ini, mohon maaf,
ini pemerintah juga justifikasinya terus terang kalau saya dibalik, saya menolak juga ini. Ini DPR sekarang apa aja mau. Apa aja mau. Repot dong kita, Pak. Nggak ada rambu-rambunya, Pak. Jadi saya tolong kita jangan kemudian ya kalau persoalan ITE ini jangan kemudian, mohon maaf ini, kekuatan kampanyenya teman-teman memang luar biasa, Pak. Luar biasa. Karena di backup oleh kekuatan pemodal ini, media. Kita merasakan ini bagaimana kita melawan ini dulu. Kita tahu kok siapa semua di belakang layar ini. Atau saya jangan bilang kita deh, saya tahulah. Nah ini, ayo mari kita fight. Saya sekali lagi tidak mengatakan bahwa, oh ini Bapak berarti anti kepada para pengkritisi. Oh enggak, saya juga kritis Pak ke pemerintah Pak. Tapi terbuka. Jangan banci. Saya terbuka Pak mengkritisi presiden, bertanggung jawab. Tapi jangan banci, kamu jangan di dunia virtual begitu. Menghina orang, memfitnah orang. Wah repot kita Pak. Jadi saya kira itu, saya melihat yang kampanye yang justru yang menahan ini malah nggak ada. Ini saya menyampaikan agar kita berimbang aja. Sekali lagi saya tidak ingin mengganggu pola pikir dan misi Bapak. Tapi mari kita juga melihat kenapa ketika kami juga kurang lebih 2 tahun, di 2006 dulu ya mencoba untuk melahirkan sebagai konsekuensi dari kita memasuki era reformasi yang ternyata juga tidak memberikan manfaat apa-apa pada negeri kita Pak. Terima kasih. Menurut saya sekarang ini kita punya mekanisme lain selain mekanisme pidana. Kenapa enggak kita bawa ke ranah perdata? Kalau misalkan ada orang yang merasa dirugikan atas pencemaran nama baik, misalnya saya difitnah oleh kawan saya ini sebelah saya, dan saya merasa dirugikan, saya kan bisa saja menggunakan mekanisme hukum perdata. Saya gugat ke pengadilan perdata, perbuatan melawan hukum karena merasa difitnah. Saya merasa dirugikan, saya tidak bisa berusaha, dan saya menuntut kerugian sebesar 10 miliar misalnya.